saya Anastasia dengan NPM 246300013, Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang membahas mengenai Fraud Examination and Fraud Management. Pertama-tama, apa sih itu fraud? Fraud adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dengan sengaja untuk mencuri, menipu, atau memanipulasi sesuatu demi keuntungan diri sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fraud examination? Secara sederhana, fraud examination atau pemeriksaan kecurangan adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian akuntansi dan keahlian lainnya untuk mencegah, menemukan, menyelidiki, serta melaporkan kecurangan. Fraud di sini bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari kecurangan oleh karyawan sendiri, penipuan oleh vendor, laporan keuangan yang sengaja dipalsukan, hingga kecurangan pajak. Bidang ini merupakan bagian dari yang disebut dengan forensic accounting, yaitu akuntansi yang diterapkan untuk kepentingan hukum, baik kasus perdata maupun pidana. Nah, setelah mengetahui sedikit mengenai fraud, apa sih penyebab terjadinya fraud? Pada dasarnya, fraud terjadi karena ada kombinasi dari tiga hal yang sering disebut sebagai fraud triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran diri. Seseorang yang sedang tertekan secara finansial, misalnya keluarganya butuh uang, lalu melihat ada celah atau kesempatan di sistem kontrol perusahaan yang lemah. Kemudian, mereka meyakinkan diri sendiri bahwa tindakannya wajar atau tidak akan ketahuan. Itulah kombinasi yang paling sering berujung pada fraud. Selanjutnya adalah fraud management process. Pengelolaan fraud bukan satu langkah saja, melainkan sebuah rangkaian proses yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, pencegahan fraud atau fraud prevention. Pencegahan fraud yang paling mendasar adalah dengan menerapkan pengendalian internal yang baik di dalam perusahaan. Namun, seiring makin canggihnya teknologi informasi, perusahaan kini membutuhkan sistem yang lebih khusus, yaitu Information Security Management System. Sistem ini punya 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, memastikan bahwa data hanya bisa diakses oleh orang yang berwenang atau confidentiality. Yang kedua, memastikan data akurat dan lengkap atau integrity. Dan yang terakhir, data tersedia kapanpun dibutuhkan atau availability. Proses yang kedua adalah pendeteksian fraud atau fraud detection. Pendeteksian fraud adalah proses mencari tanda-tanda atau indikator bahwa kemungkinan ada kecurangan yang perlu diselidiki lebih lanjut. Indikator ini bisa berupa stok barang yang tidak cocok, kas yang tidak balance, atau faktur yang mencurigakan. Pendeteksian berbasis data yaitu melibatkan analisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola-pola yang mencurigakan. Meski sekarang sudah banyak alat canggih, kenyataannya sekitar 25% fraud ditemukan secara tidak sengaja dan 35-50% ditemukan melalui laporan dari orang dalam. Nah, sisanya baru ditemukan oleh auditor internal maupun eksternal. Ini berarti saluran pelaporan seperti nomor telepon khusus, email, atau website pengaduan sangat penting disiapkan oleh sebuah perusahaan. Tahap yang ketiga atau terakhir adalah penyelidikan fraud atau fraud investigation process. Penyelidikan fraud adalah proses mengumpulkan dan menelaah bukti secara sistematis untuk membuktikan ada atau tidaknya kecurangan. Proses ini terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama adalah fraud engagement process, yaitu tahap awal ketika ada indikator fraud dan investigator mulai berkontak dengan kasus tersebut, hingga penyelidikan resmi diluncurkan. Tahap kedua adalah
evidence collection process, yaitu tahap pengumpulan berbagai bukti yang relevan sesuai ruang lingkup penyelidikan. Tahap ketiga adalah investigation reporting process, yaitu mendokumentasikan dan merangkum hasil penyelidikan secara tertulis. Tahap keempat adalah loss recovery proses, yaitu tahap akhir yang mencakup proses hukum seperti gugatan perdata atau pidana, penyelesaian masalah pajak, dan klaim asuransi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.